Assalamualaikum, halo. Perkenalkan nama saya Haura Qasim Jahra. Saya merupakan mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya berada pada Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah FITK dan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bahasa Jepang, yaitu bagaimana sih cara membentuk kalimat dasar dalam bahasa Jepang. Apakah susunan kalimatnya sama seperti saat kita menyusun kalimat di bahasa Indonesia ataukah berbeda? Oke, materi yang pertama yaitu coba kita lihat dulu contoh kalimatnya yang seperti ini. Watashi wa isha desu, yang artinya adalah saya adalah dokter. Watashi adalah berarti saya dan isha berarti dokter. Lalu apakah kalian perhatikan bahwa setelah kata watashi itu ada kata wa dan setelah kata isha itu ada kata des. Nah, itu merupakan bentuk partikel dari bahasa Jepang. Berarti kata wa di belakang kata benda satu, hal ini menunjukkan bahwa kata tersebut adalah topik sekaligus subjek dalam kalimat. Jadi kata partikel wa itu merupakan penanda untuk subjek. Sedangkan kata des pada kata isya tersebut menunjukkan predikat. Nah, predikat dalam bahasa Jepang adalah bagian dari keterangan untuk menerangkan subjek. Jadi predikat itu keterangan untuk menerangkan subjek di dalam bahasa Jepang. Lalu predikat ini biasanya dapat terdiri dari kata kerja, kata sifat, atau kata benda. Kata benda ditambahkan akhiran des yang diletakkan di akhir kalimat dalam bahasa Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan bentuk kata halus atau bentuk kata sopan dalam bahasa Jepang. Berarti dapat kita simpulkan bahwa watashi wa isha desu yang artinya adalah saya dokter, lalu partikel wa untuk penanda subjek, sedangkan partikel des di akhir kalimat untuk penanda predikat. Lalu jika kita ingin ada satu lagi contohnya, yaitu seperti misalnya watashi wa Indonesia jin desu, yaitu jika kita artikan perkata, yaitu watashi yang berarti saya, Indonesia itu berarti Indonesia, jin itu berarti orang. Berarti watashi wa Indonesia jin desu yang berarti saya adalah orang Indonesia. Watashi ditambahkan partikel wa untuk penanda subjek yaitu saya, sedangkan Indonesia jin ditambahkan partikel desu untuk penanda predikat yang berarti orang Indonesia. Jadi saya adalah orang Indonesia. Itu merupakan contoh dari kalimat positif. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat kalimat negatif? Apakah kita tinggal ditambahkan tidak atau mungkin ditambahkan not seperti dalam bahasa Inggris? Nah, di dalam bahasa Jepang berbeda. Bisa kita lihat contohnya pada kalimat seperti ini. Watashi wa Indonesia jin dewa arimasen, yang artinya saya bukan orang Indonesia. Jika kalian perhatikan di akhir kalimat yaitu Indonesia jin desu, yang kalimat tadi diubah menjadi Indonesia jin dewa arimasen. Nah, dewa arimasen ini merupakan bentuk negatif dari kata des. Sedangkan selalu ada satu lagi, yaitu kita dapat menggunakannya ja arimasen. Nah, ja arimasen ini merupakan bentuk informal dari dewa arimasen. Dewa arimasen dan ja arimasen ini artinya itu sama, maknanya sama, dua-duanya sama dalam bahasa Jepang. Dan juga bentuknya bentuk halus, tetapi dewa arimasen ini lebih halus daripada ja arimasen. Selain itu, umumnya jika dalam percakapan biasanya kita dapat menggunakan ja arimasen. Bisa diubah lagi. Tadi kan watashi wa Indonesia jin dewa arimasen. Nah,
kita juga dapat membuat kalimatnya seperti ini. Watashi wa Indonesia jinja arimasen. Artinya maknanya juga sama, yaitu saya bukan orang Indonesia. Lalu jika tadi kita sudah membuat kalimat dalam bentuk negatif dan bentuk positif, lalu bagaimana jika kita ingin membuat kalimat dalam bentuk kata tanya? Nah, bisa kita perhatikan pada contohnya, yaitu pada contoh kalimatnya seperti ini. Anata wa Indonesia jin desu ka? Nah, jika kalian perhatikan di belakangnya, jika tadi positif, kalimat positif di belakangnya itu ada des, lalu negatif itu ada dewa arimasen atau ja arimasen, sedangkan untuk kalimat tanya ini di akhirnya yaitu ada ditambahkan partikel ka, yaitu des ka. Nah, ada tawa Indonesia jin des ka ini berarti apakah kamu orang Indonesia? Seperti itu. Lalu partikel akhir ka yang digunakan untuk membuat kalimat ini, untuk membuat kalimat tanya. Nah, jika di kalimat di dalam bahasa Jepang itu biasanya jarang ditambahkan, jika tidak ditambahkan kata tanya di akhir kalimat tetapi ada partikel ka, maka kalimat tersebut sudah menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat menggunakan balasannya seperti ini. Hai ditambahkan kata benda des, atau jika ingin menjawab bukan, kita bisa menjawab dengan iye ditambah kata dewa arimasen. Contohnya kan tadi anata wa Indonesia jin desu ka? Nah, kita bisa menjawabnya, jika kita menjawabnya iya saya orang Indonesia, kita dapat menjawabnya seperti ini. Hai Indonesia jin desu, yang artinya iya saya orang Indonesia. Tapi jika kita ingin menjawabnya bukan, saya bukan orang Indonesia, kita dapat menjawab seperti ini. Ye Indonesia jin dewa arimasen, yang artinya bukan, saya bukan orang Indonesia. Karena kalimatnya negatif, jadi akhirannya menggunakan dewa arimasen. Nah, tadi kan kita sudah belajar cara membuat kalimat tanya. Nah, bagaimana jika ingin membuat kalimat pertanyaan dengan ada dua predikat? Misalnya contoh kalimatnya itu seperti ini. Apakah dia orang Jepang atau orang Indonesia? Nah, apakah itu kalimat partikel K-nya hanya diletakkan di akhir atau tidak? Nah, jadi menyusun kalimatnya yaitu seperti ini. Karewa Indonesia jin desu ka? Nihon jin desu ka? Nah, jadi setiap itunya diberikan partikel K. Jadi apakah dia orang Jepang atau orang Indonesia? Lalu selanjutnya, bagaimana jika kita ingin membuat kalimat dengan menambahkan kata keterangan waktu? Contohnya kalimatnya yaitu seperti gini. Ima wa nanjin desu ka? Yang artinya pukul berapa sekarang? Nah, kita dapat menjawab dengan jawaban seperti ini. Sanji desu, yang artinya pukul 3. Dapat juga dengan menjawabnya yaitu juji sanju pun desu, yang artinya pukul 10 lewat 30 menit. Nah, jika kalian perhatikan ada kata zi. Nah, kata zi ini untuk menyatakan waktu. Zi bermakna pukul. Sedangkan fun atau pun yang itu artinya adalah menit. Nah, ingat dalam bahasa Jepang itu ada yang digunakan yaitu sistemnya yaitu MD, menerangkan dan diterangkan. Jadi kita harus menuliskan angkanya terlebih dahulu, seperti misalnya san lalu ditambahkan ji, yang berarti ji itu kan tadi kan dimaknakan pukul ya. Jadi san ji desu berarti pukul 3. Oke, contoh kalimat selanjutnya yaitu ada kalimat seperti ini. Tanaka-san wa asaya sumimasu. Nah, artinya besok Tuan Tanaka libur. Jika kalian perhatikan di akhir kalimat yaitu ada
yasumimasu. Nah, yasumimasu ini menggunakan partikel mas. Nah, kalimat yang menggunakan kata kerja mas dalam kalimat menunjukkan bahwa pernyataan atau kalimat tersebut merupakan bentuk kalimat positif yang biasanya digunakan pada waktu untuk menyatakan besok atau bisa untuk masa saat ini, jadi bukan untuk masa lampau. Lain halnya dengan kata kerja yang berakhiran masen. Nah, kata kerja masen ini merupakan kebalikan dari kata kerja mas. Menggunakan kata kerja masen ini berarti menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat negatif, seperti misalnya tidak makan, tidak bermain. Nah, contohnya yaitu misalnya seperti ini. Misalnya contohnya itu seperti kalimat Yamanaka sanwa hono tabemasen, yang berarti Tuan Yamaka tidak makan nasi. Nah, jika tadi di awalnya yaitu ada Tanaka sanwa astaya sumimas, berarti besok Tuan Tanaka libur. Nah, hal ini untuk kalimat positif dengan waktu non lampau. Tapi jika kalimat akhirnya ditambahkan masen seperti Yamanaka sanwa hano tabemasen, yang artinya Tuan Yamanaka tidak makan nasi. Untuk partikel kata akhiran masen itu untuk kalimat negatif dengan waktu non lampau, jadi bisa untuk saat ini ataupun di masa depan. Oke, contoh selanjutnya itu ada kalimat seperti ini. Kino watashi wa hatarakimashita, yang artinya kemarin saya bekerja. Jika kalian perhatikan di akhir kalimatnya itu ada masta. Nah, kata kerja masta ini menyatakan kalimat atau pernyataan bentuk positif tetapi dalam bentuk lampau. Jika tadi itu ada mas untuk positif bentuk non lampau yang berarti bisa digunakan untuk sekarang atau masa depan, sedangkan masta ini untuk kata positif tapi dalam bentuk lampau. Nah, cara merubah dari kata kerja positif bentuk non lampau ke kata kerja positif bentuk lampau yaitu hanya dengan mengganti kata kerja mas menjadi masta. Oke, perhatikan contoh kalimat selanjutnya yaitu ada watashi wa nichiyobi ni hatarakimasen deshita. Nah, artinya itu saya tidak bekerja di hari Minggu. Jika diartikan di akhir itu diperhatikan di akhir itu ada masen deshita. Nah, artinya itu untuk kata kerja yang menyatakan bahwa sebuah kalimat ini bermakna negatif dengan keterangan waktunya itu lampau, seperti minggu kemarin, atau mungkin di dalam bahasa Inggris bisa diibaratkan dengan simple past. Sedangkan cara merubah kalimat negatif bentuk non lampau menjadi kalimat negatif bentuk lampau yaitu hanya dengan menambahkan kata deshita ini di setelah kata masen. Kan masen ini untuk kata negatif bentuk non lampau, tapi masen deshita ini untuk kata negatif bentuk lampau. Oke, contoh selanjutnya yaitu perhatikan kalimat ini. Watashi wa bakso o tabemasu, yang artinya jika diartikan perkata yaitu watashi yang artinya saya, wa itu untuk penanda subjek, jadi watashi wa saya, terus ada bakso ini ada artinya bakso, terus ada partikel o setelah bakso, terus tabemas ini merupakan kata kerja yang artinya makan. Nah, jika diperhatikan dalam bahasa Jepang kita nggak selalu harus menggunakan subjek jika ingin membuat kalimat seperti di bahasa Indonesia. Kan kalau di bahasa Indonesia itu harus ada subjek, seperti saya makan bakso, ataupun di dalam bahasa Inggris kita kan mengenal pola kalimatnya itu seperti subjek, predikat, yaitu misalnya contoh kalimatnya seperti I eat ball,
Nah, berbeda halnya jika di dalam bahasa Jepang. Di dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Jepang, kita dapat menghilangkan subjeknya. Kita dapat menghilangkan subjek, berarti pola kalimatnya hanya OP, yaitu objek predikat. Bahasa Jepang ini cenderung menghindari untuk mengulang-ulangi pengulangan kata yang sama dalam kalimat. Jika pembicara ataupun konteks kalimatnya sudah diketahui, jadi boleh kita hilangkan. Misalnya kan tadi kan kalimatnya itu seperti watashi wa bakso o tabemasu, yang artinya saya makan bakso. Nah, itu benar, tapi jika langsung mengucapnya seperti ini, bakso o tabemasu, tanpa harus menuliskan watashi wa-nya sebagai subjek, itu juga tepat, benar. Karena hal ini juga kan sudah diketahui subjeknya, yaitu saya. Dan jika diperhatikan lagi, tadi kan ada watashi wa bakso o. Nah, partikel o ini merupakan penanda objek, yaitu objeknya ya bakso. Baiklah, coba perhatikan kalimat ini. Watashi wa Indonesia jin desu. Rara-san mo Indonesia jin desu. Nah, kalimat ini mempunyai arti yaitu Indonesia, saya orang Indonesia, Rara juga orang Indonesia. Jika kalian perhatikan di kalimat kedua, yaitu setelah watashi wa Indonesia jin desu, lalu Rara-san mo Indonesia jin desu, itu setelah kata subjek Rara menggunakan ada kata mo. Nah, kata mo ini merupakan partikel mo yang biasanya digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang sejenis. Dalam bahasa Indonesia, partikel mo ini mempunyai makna yang sama juga dengan kata juga ataupun kata mo. Jadi, watashi wa Indonesia jin desu, Rara-san mo Indonesia jin desu. Saya orang Indonesia, Rara juga orang Indonesia. Partikel mo yang berarti juga. Lalu selanjutnya yaitu ada partikel to. Nah, partikel ini biasanya digunakan untuk menyambungkan kata benda dengan kata benda lain secara setara. Akan tetapi tidak semuanya bisa menggunakan partikel to. Nah, partikel to ini tidak bisa digunakan untuk menyambungkan kalimat dengan kalimat. Jadi hanya bisa menghubungkan kata benda dengan kata benda yang setara. Tetapi untuk kalimat dengan kalimat, kita tidak menggunakan kalimat to. Untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikan pada contoh kalimat seperti ini. Honto kamera, yang artinya buku dan kamera. Nah, kata benda ini merupakan setara karena sama-sama benda. Honnya itu buku, hon itu buku, kamera yaitu kamera. Nah, to di sini yaitu berarti dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai dan, karena untuk menghubungkan kata benda yang setara. Selanjutnya juga ada contoh kalimatnya yaitu seperti anata to washi, yang artinya anata Anda, watashi yaitu saya, berarti Anda dan saya. Berarti kalimat to ini penggunaannya bisa bermakna sama dengan dan dalam bahasa Indonesia, karena untuk menghubungkan dua kata benda yang setara. Baiklah, sebelumnya mari kita review apa saja yang sudah kita dapatkan dari video ini. Yaitu yang pertama ada partikel wa. Nah, partikel ini biasanya untuk penanda subjek yang diletakkan setelah subjek. Lalu ada kata des. Nah, kata des yang di akhir kalimat itu untuk menandakan predikat atau kata kerja. Selanjutnya juga ada dewa arimasen atau ja arimasen. Nah, dewa arimasen dan ja arimasen ini ya untuk kalimat negatif. Sedangkan untuk kalimat tanyanya yaitu tadi ada desu ka.
Lalu untuk kalimat positif, jika ingin mengungkapkan kalimat positif non lampau kita bisa menggunakan mas. Sedangkan negatif yaitu ada masen. Lalu jika ingin mengungkapkan kalimat positif tetapi untuk bentuk kata lampau yaitu ada mashta. Dan untuk kalimat negatif bentuknya lampau yaitu ada masen desta. Lalu juga ada partikel mo yang berarti juga dan partikel to yang berarti dan. Baiklah, cukup sekian video materi untuk video kali ini. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.